Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan mata kuliah manajemen keuangan publik hari ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pengelolaan keuangan publik. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan publik, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ajeng Kusuma Eka Wardani dengan NIM 12403193002. Kemudian ada Syafa Febrinatika dengan NIM 12403193041. Ada Khalifatul Khoiroh dengan NIM 12403193066. Dan yang terakhir ada Wahyu Firmansyah dengan NIM 12403193208. Semoga apa yang disampaikan kelompok kami hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ketentuan pengelolaan keuangan publik. Sebelum lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengelolaan keuangan publik. Menurut Janulin, pengelolaan keuangan publik merupakan suatu kegiatan mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sehingga pada prinsipnya, pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Berkaitan dengan ketentuan pengelolaan tersebut, berikut ini diuraikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran dan pendapatan belanja ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama APBN atau yang biasa disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Kemudian yang kedua yaitu APBD atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi atau kabupaten atau kota. Hal selanjutnya yaitu mengenai tahun anggaran, satuan hitung, dan penggunaan mata uang lain. Nah, pada tahun anggaran ini meliputi masa 1 tahun di mana mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun satuan hitung yang dipergunakan dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN atau APBD adalah mata uang rupiah. Sedangkan penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN atau APBD ini diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Hal selanjutnya yaitu fungsi APBN dan APBD. Nah, untuk fungsi APBN dan APBD ini dibagi menjadi 6 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi otorisasi, fungsi yang kedua merupakan fungsi perencanaan, fungsi yang ketiga fungsi pengawasan, fungsi yang keempat fungsi alokasi, fungsi kelima fungsi distribusi, dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilitas. Pada slide berikutnya ini kita akan membahas mengenai makna masing-masing dari fungsi APBN dan APBD tersebut. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua, fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta peningkatan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi yang kelima, fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 2. Kekuasaan pengelolaan keuangan publik. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Antara lain, keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, penghapusan, dan piutang negara. Asas umum pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Keuangan negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam asas umum, meliputi asas tahunan, universalitas, serta kesatuan dan spesialitas sebagai pencerminan best practice, penetapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan dengan menetapkan akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas umum tersebut diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip pemerintahan daerah dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada gubernur, bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut di atas 1. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD. Kedua, dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Tugas Menteri Keuangan selaku pemegang kekuasaan pengelola fiskal. Tugas menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tugas pejabat pengelola keuangan daerah. Arah kebijakan pembentukan dan pembaruan hukum pengelolaan keuangan negara daerah di Indonesia. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejak awal pembentukannya pada tahun 1945, telah menyatakan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum. Dapat dilihat baik dalam Undang-Undang 1945 sebelum perubahan maupun dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia
1945. Dalam negara hukum, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik harus dilakukan dengan jelas. Karena itu dalam negara hukum memainkan perannya yang sangat penting. Konsep negara, rule of law, merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini. Meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda terhadap istilah rule of law, seiring juga diterjemahkan sebagai supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum. Di samping itu, istilah negara hukum atau Rechtsstaat juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu. Pengertian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN yang dimaksud adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditunjukkan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa ahli juga memberikan pengertian tersendiri terhadap APBN. Kemudian dapat disimpulkan bahwa APBN adalah daftar rencana keuangan yang berisi tentang pendapatan dan pengeluaran negara selama periode tertentu atau biasanya 1 tahun, di mana periode APBN ini adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Di dalam APBN terdapat 3 komponen penting, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan negara adalah semua hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Contohnya adalah penerimaan pajak atau bea cukai, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Kemudian belanja negara adalah semua kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi, belanja negara ini dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas umum negara yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah pusat. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Menurut organisasi, disesuaikan dengan susunan kementerian negara atau lembaga pemerintah pusat. Kemudian menurut rincian belanja negara menurut fungsinya antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban, keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Rincian belanja negara yang selanjutnya menurut jenis belanjanya atau sifat ekonomi antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Kemudian pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan garis miring atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Arti pembiayaan atau financing secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya adalah pelaksanaan APBN. Setelah APBN disusun, kemudian APBN dilaksanakan. Setelah APBN ditetapkan oleh undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Yang pertama, pemerintah pusat menyusun laporan
realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Yang kedua, laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah pusat. Yang ketiga, penyesuaian APBN dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Di sini dalam catatan, apabila terjadi A. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. B. Perubahan pokok-pokok kebijakan finansial. C. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. D. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Yang keempat adalah dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pengajuan pemerintah pusat mengenai rancangan undang-undang tentang pengeluaran tersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan oleh undang-undang tentang APBN yang bersangkutan. Yang kelima, perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Pertanggungjawaban APBN. Sebelum dipertanggungjawabkan kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat harus diperiksa dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan oleh BPK itu harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah diterimanya dari pemerintah pusat. Tata cara pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh BPK didasarkan pada ketentuan pemeriksaan yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan tentang keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi 4 hal. Yang pertama, laporan realisasi APBN. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang keempat, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu penerimaan dan pengeluaran negara. Uraian penerimaan negara dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan negara dan hibah dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan negara dan hibah meliputi penerimaan perpajakan. Perpajakan dalam negeri meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah, penerimaan pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional meliputi biaya masuk dan pajak ekspor. Kedua, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP meliputi penerimaan sumber daya alam bagian laba BUMN dan BNPB lainnya. Ketiga, hibah. Kemudian penerimaan pembiayaan meliputi 1. Pinjaman sektor perbankan, 2. Privatisasi BUMN, 3. Penjualan aset, 4. Penjualan obligasi pemerintah, 5. Pinjaman luar negeri. Kemudian selanjutnya, uraian pengeluaran negara dibagi menjadi 2, yaitu belanja negara dan pengeluaran pembiayaan. Belanja negara meliputi belanja pemerintahan pusat dan dana yang dialokasikan ke daerah. Belanja pemerintahan pusat ada 2, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga modal utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain. Pengeluaran pembangunan meliputi pembiayaan pembangunan rupiah dan pembiayaan proyek. Kedua, dana yang dialokasikan ke daerah, yaitu meliputi dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi, dana umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan penyeimbang penyesuaian belanja operasi dan belanja modal sebagai mana diuraikan di atas disajikan berdasarkan jenis belanja.
Kemudian pengeluaran pembiayaan meliputi 1. Ada 3. 1. Pengeluaran obligasi pemerintah. 2. Pembayaran pokok pinjaman luar negeri. 3. Pembiayaan lain.